Halo, perkenalkan nama saya Anik Triyuni, NIM saya 19030858, Prodi Pendidikan Anak Usia Dini, kelas A3, mata kuliah PAUD Lintas Budaya, dosen pengampu Sudarto MPD. Pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan setiap kegiatan yang dirancang untuk membantu seseorang mempelajari suatu kemampuan dan nilai yang baru. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Proses pembelajaran berlangsung sepanjang hayat manusia dan dapat berlangsung dimanapun serta kapanpun. Pembelajaran menurut Hardini dan Dewi adalah aktivitas pengajaran atau guru untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan peserta belajar, peserta didik atau siswa berlangsung secara optimal. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses membuat orang lain belajar. Menurut Trianto, yang menyatakan bahwa pembelajaran merupakan interaksi dua arah dari seorang guru dan siswa, di mana antara keduanya terjadi komunikasi yang intens dan terarah pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pembelajaran juga merupakan kegiatan yang dirancang oleh guru untuk membantu siswa mempelajari suatu kemampuan dan atau nilai yang baru dalam suatu proses sistematis. Pembelajaran pada anak usia dini. Pembelajaran merupakan sebuah upaya sistematik dan disengaja untuk menciptakan terjadinya kegiatan interaksi edukatif antara dua belah pihak, yaitu anak-anak dan peserta didik yang melakukan kegiatan pembelajaran. Menurut Sutjana, proses pembelajaran tersebut pada hakikatnya terbagi dalam dua konsep yang berlangsung secara bersamaan, yaitu proses belajar yang dilakukan oleh anak, taman kanak-kanak, dan proses belajar yang dilakukan oleh pendidik. Kegiatan pembelajaran di TK mengutamakan asas bermain sambil belajar dan belajar seraya bermain. Secara alamiah, bermain memotivasi anak untuk mengetahui sesuatu lebih dalam dan secara spontan anak membentuk kemampuannya. Prinsip pembelajaran pada anak-anak. Pembelajaran bagi anak usia dini pada hakikatnya adalah permainan. Bahwa bermain adalah belajar, di mana bermain adalah sebuah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang dan menimbulkan rasa senang dan puas bagi anak. Bermain sebagai sarana bersosial, mendapatkan kesempatan untuk bereksplorasi, mengekspresikan perasaan, berkreasi, dan menemukan sarana pembelajaran yang menyenangkan, sekaligus sebagai wahana pengenalan diri dan lingkungan sekitar. Anak mendapat kehidupannya. Belajar sambil bermain, di mana esensi bermain menjiwai setiap kegiatan pembelajaran, amat penting bagi pendidikan anak usia dini. Pembelajaran disusun sedemikian rupa sehingga menyenangkan, gembira, dan demokratis, sehingga menarik anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan. Esensi bermain ini meliputi perasaan menyenangkan, merdeka, bebas, memilih, dan merangsang anak terlibat lebih aktif. Faktor lain yang harus diperhatikan dalam pembelajaran di taman kanak-kanak atau di TK adalah dasar pembelajaran bagi anak. Pembelajaran di taman kanak-kanak perlu memperhatikan prinsip belajar yang berorientasi, perkembangan, dan bermain yang menyenangkan, didasarkan pada minat dan pengalaman anak, mendorong terjadinya komunikasi yang baik secara individual maupun kelompok, dan bersifat fleksibel. Pengertian budaya lokal. Keunggulan lokal adalah segala sesuatu yang menjadi ciri khas kedaerahan, yang mencakup aspek ekonomi, budaya, teknologi informasi, komunikasi, ekologi, dan sebagainya. Sedangkan Dwi Tagama menyatakan bahwa keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi, budaya, pelayanan, jasa sumber daya alam, sumber daya manusia, atau lainnya.
Keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing daerah sangatlah bervariasi. Keunggulan lokal harus dikembangkan melalui potensi daerah yang ada. Potensi daerah itu sendiri merupakan potensi sumber daya spesifik yang dimiliki oleh suatu daerah. Pengembangan potensi dan keunggulan daerah diadakan agar anak-anak daerah tidak asing dengan daerahnya sendiri dan paham betul tentang potensi dan nilai-nilai serta budaya daerahnya sendiri. Haryati Soebadio berpendapat bahwa kearifan lokal merupakan suatu identitas atau kepribadian budaya bangsa yang menyebabkan bangsa tersebut mampu menyerap dan mengelola kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuannya sendiri. Budaya lokal menurut Mariyati dan Suryawati adalah kebudayaan yang dimiliki masyarakat lokal di dalam negara Indonesia. Masyarakat lokal atau sering disebut masyarakat setempat adalah masyarakat yang mendiami suatu wilayah dengan batas-batas geografis. Kebudayaan lokal sering disebut juga sebagai kebudayaan daerah. Setiap daerah itu sendiri memiliki budaya masing-masing. Pengertian pembelajaran berbasis budaya lokal. Pendidikan berbasis keunggulan menurut Dwi Tagama adalah pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi, dan komunikasi, ekologi, dan lain-lainnya, yang semuanya bermanfaat bagi pengembangan kompetensi peserta didik. Budaya adalah satu aspek dalam keunggulan lokal yang memiliki ciri khas dari masing-masing daerah tertentu yang berbeda dengan daerah lain, merupakan sikap menghargai kebudayaan daerah. Pembelajaran berbasis budaya dilandaskan pada pengakuan terhadap budaya sebagai bagian yang fundamental bagi pendidikan, ekspresi, dan komunikasi suatu gagasan, serta perkembangan pengetahuan. Pembelajaran berbasis budaya dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu belajar tentang budaya, belajar dengan budaya, belajar melalui budaya, dan belajar berbudaya. Pembelajaran materi pelajaran keunggulan lokal dapat ditempuh dengan 3 cara, yaitu mandiri, kolaborasi, dan integrasi. Hal yang dimaksud dengan penyelenggaraan secara mandiri yaitu sekolah secara sepenuhnya memberikan materi keunggulan lokal di dalam sekolah, termasuk dalam proses belajar mengajar, guru pembelajaran, dan sarana prasarana pendukungnya. Pembelajaran secara kolaborasi dimaksudkan bahwa sekolah menjalin kerjasama dengan instansi terkait untuk mengimplementasikan kurikulum berbasis keunggulan lokal seperti Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian, Lembaga Kerajinan, Galeri Seni, dan sebagainya. Pembelajaran berbasis budaya lokal untuk pendidikan anak usia dini. Pembelajaran berbasis budaya lokal untuk pendidikan anak usia dini menurut Sugianti merupakan sebuah program pembelajaran yang memberikan rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak, dengan menekankan pemahaman dan apresiasi terhadap tata cara hidup, adat istiadat, kebiasaan, tradisi, seni, pemikiran, sistem nilai, cara kerja yang khas dari suatu masyarakat atau suku bangsa daerah tertentu. Pembelajaran untuk anak usia dini hendaknya sesuai dengan lingkungan sosial dan budaya di mana anak tersebut tinggal. Selain itu, juga berdasarkan pada budaya lokal yang belum optimal, bahkan ada kecenderungan semakin ditinggalkan. Sehingga anak dalam pembelajaran perlu dikenalkan pada nilai-nilai budaya yang nantinya anak akan memahami lingkungan budayanya sendiri. Pengenalan kebudayaan pada anak usia dini dimaksudkan agar belajar anak sesuai dengan lingkungan yang ada. Selain itu, untuk membekali anak hidup pada masa sekarang, terutama hari ini, dan sebagai bekal untuk hidup kemudian di masyarakat. Kesimpulan dari materi saya, pembelajaran berbasis budaya lokal dilakukan dengan cara mengintegrasikan budaya lokal
yang ada ke dalam pembelajaran. Hal tersebut dimulai dari memetakan budidaya yang ada, lalu kemudian dijabarkan dari masing-masing kategori. Setelah diadakan pemetaan, baru diadakan perancangan program pembelajaran yang meliputi identifikasi budaya lokal atau menentukan budaya lokal berupa permainan, lagu, dan alat musik tradisional yang diintegrasikan dalam pembelajaran. Merancang program pembelajaran atau menentukan tujuan, tingkat pencapaian perkembangan anak. Menentukan permainan, lagu atau alat musik tradisional yang akan diintegrasikan pada anak. Sekian materi dari saya, lebih dan kurangnya saya ucapkan terima kasih.